Angelica Rapa Redgrave, cewek yang awalnya didesain jadi antagonis yang memiliki perasaan iri pada protagonisnya karena protagonisnya terlalu dekat dengan pangeran. Nah, jika mengikuti alur asli dari gamenya, Anji bakalan nantang duel protagonis dan Anji bakalan kalah karena protagonisnya diwakili oleh pangeran dan antek-anteknya. Hal itulah yang membuat Anji bakalan diasingkan, dipaksa nikah dengan penguasa desa yang kasar dan berakhir menjalani hidup yang sengsara serta dilupakan semua orang. Nah, untungnya itu semua tidak akan terjadi ketika Leon mulai ikut campur ke dalam ceritanya dan mewakili Anji karena dia sangat membenci Mari, pangeran, dan antek-anteknya. Anji sendiri menilai dirinya sebagai wanita yang buruk karena walaupun sudah tahu kalau dia tidak punya harapan buat mendapatkan pangeran, dia masih sangat membenci Mari dan pangeran juga tentunya dan terkadang kepikiran buat balas dendam. Nah, uniknya di sini Leon malah mendukung balas dendamnya Anji, tapi bukan dengan sesuatu yang buruk, melainkan balas dendam dengan membuat dirinya sendiri bahagia. Dan benar saja, ketika dia bertemu dengan pangeran lagi dan pangeran mengatakan apakah Anji masih membencinya, Anji mengatakan kalau dia sudah tidak membenci pangeran karena dia sudah mempunyai kebahagiaannya sendiri, yaitu jatuh cinta pada Leon. Saking cintanya Anji pada Leon, dia siap melakukan apapun buat Leon sampai rela menjadi aib bagi keluarganya, yaitu dengan sujud memohon pada Mari di hadapan banyak orang untuk menolong Leon. Leon sendiri setelah mengetahui hal itu, dia sangat marah pada Mari dan berencana menghabisinya. Nah, saat Anji menyatakan cintanya pada Leon dan saat Livia menunggu jawaban cintanya dari Leon, Leon mengatakan kalau dia sangat mencintai dua-duanya, yang mana jawaban itu malah membuat Leon digampar oleh keduanya. Olivia, cewek yang awalnya didesain jadi protagonis, tapi karena perannya dicuri Mari, Olivia sekarang hanya seorang NPC yang overpowered tentunya. Nah, sebelum Leon bertemu dengan Livia, Leon pada awalnya mengira Livia adalah seorang wanita yang sangat licik. Tapi setelah menolong Livia dari perundungan dan menjamu Livia di pesta teh miliknya, Leon jadi menyadari kalau Livia adalah wanita yang sangat baik. Saking baiknya Livia juga, saat Livia memarahi Leon, Leon malah senang dan meminta Livia memarahinya lagi. Karena ekspresi Livia saat memarahi Leon sangatlah imut. Hal itulah yang membuat Leon memahami kenapa Livia mempunyai reverse harem di cerita aslinya. Livia sendiri walaupun digambarkan sering ceria, tapi karena pada dasarnya dia adalah rakyat jelata, dia kerap kali mempertanyakan apakah dirinya pantas bersanding dengan Leon dan Anji, dan keraguan itu sendiri akhirnya bisa hilang ketika dia bertumbuk dengan mantan pengikutnya Anji dan ketika dia menyatakan perasaannya setelah dia diselamatkan oleh Leon. Nah, ini mungkin yang agak lain. Selain mencintai Leon, Livia juga diketahui mencintai Anji dan Anji juga sebaliknya. Hal itu sendiri diperlihatkan ketika poin cinta mereka adalah 120 yang menandakan kalau mereka diikat oleh cinta sejati. Dan tidak hanya sampai di situ, di volume 6 mereka benar-benar bercipokan. Karena hal itulah setelah masalah di kerajaan Holford beres, Anji dan Livia menjebak Leon dalam sebuah pernikahan yang Leon sendiri tidak bisa menolaknya karena Leon juga mencintai dua-duanya. Di situ juga Livia mulai diperlihatkan kalau dia memiliki sorot mata yang posesif. Noelle Zelespinace, atau yang namanya sekarang adalah Noelle Beltre, adalah cewek yang menjadi protagonis dari game sequelnya yang digambarkan memiliki rambut blonde dengan ujung merah dengan gaya ponytail. Noelle sendiri memiliki sifat yang terbuka yang membuat dia mudah bergaul dengan siapapun, sampai menurut Leon sendiri Noelle tampak seperti Gyaru. Selain itu juga Noelle memiliki kepribadian yang tomboy. Nah, walaupun Noelle lahir dari keluarga bangsawan yang terpandang, tapi masa kecilnya sendiri dihabiskan dengan kenangan pahit karena dia sering diabaikan orang tuanya dan dibanding-bandingkan dengan adik kembarnya yaitu Lelia. Dan karena itulah saat bapaknya Louis menjelaskan tentang rencana buruk orang tuanya Noelle yang malah membuat keluarganya sendiri hancur, Noelle meyakini penjelasan itu dan tidak meragukan sama sekali omongannya. Lalu kedekatan Noelle dengan Leon sendiri bisa dibilang karena mereka memiliki pola pikir yang sama, yang semakin banyak mereka menghabiskan waktu bersama, Noelle jadi menyadari perasaan sukanya pada Leon. Tapi itu pun tidak lama karena setelah tahu Leon punya dua tunangan, Noelle jadi hancur. Ditambah saat ia mencoba melupakan Leon, datanglah orang gak jelas bernama Loic yang terus memaksa Noelle jadi miliknya. Yang itu pun tidak lama juga karena Leon langsung datang menyelamatkan Noelle dari Loic, yang mana tindakan Leon itu membuat Noelle memantapkan hatinya untuk tidak melupakan perasaan aslinya yaitu mencintai Leon. Nah, walaupun Noelle sudah begitu, dia sendiri tetap merasa bersalah pada Anji dan Livia, yang perlahan tapi pasti Noelle bisa memantaskan dirinya yang membuat mereka berdua mulai bisa menerima Noelle jadi tunangan ketiganya Leon.
Milen Rapa Holford, seorang ratu dari kerajaan Holford yang pernikahannya dengan Raja Roland dilandaskan atas ikatan politik. Hal itulah yang membuat hubungan mereka kurang cocok kalau disebut suami istri. Karena Milen hanya mendapatkan sedikit kasih sayang dari Roland, sementara Roland hanya menganggap Milen sebagai teman. Terlepas dari statusnya yang merupakan ratu, Milen dikenal cukup rendah hati untuk mengakui dan meminta maaf jika dia berbuat salah ataupun salah satu keluarganya. Hal itu diperlihatkan waktu Milen bersujud di hadapan Leon memohon agar Leon membantu anaknya yaitu Julius untuk lepas dari hukumannya. Nah, Milen sendiri sebelum menyukai Leon pada awalnya dia menyimpan sedikit dendam karena Leon mengalahkan anaknya di dalam sebuah duel. Tapi niat pembalasan itu hilang ketika dia datang ke festival dan melihat perlakuan buruk dari cewek ke cowok. Di situ juga Milen tidak menyangka kalau Leon menyukainya dan mencoba melamarnya, padahal dia sudah agak tidak percaya diri dengan umurnya yang sekarang. Nah, dari situlah Milen mulai sedikit demi sedikit mengembangkan perasaan romantisnya pada Leon, walaupun pemikiran dan tindakannya sendiri sering menghindari Leon yang mencoba mendekatinya. Tetapi itu semua berubah ketika Raja turun tahta dan Raja menceraikan Milen sekaligus menyemangati Milen untuk mengejar kebahagiaannya yaitu Leon. Dengan masuknya Milen ke keluarga barunya Leon membuat istri Leon yang lainnya marah dan iri karena Leon terlalu pilih kasih pada Milen. Hal itu juga ditambah fakta kalau Milen adalah satu-satunya istri yang aktif didekati Leon, padahal istri Leon yang lainnya mencoba habis-habisan untuk mendekati Leon. Dan bisa dibilang juga Milen adalah pasangan Leon yang paling ideal karena hubungan mereka bisa membuat istri Leon yang lainnya cemburu. Tapi tetap ya, walaupun di atas kertas istrinya 8, yang dianggap jadi istri utamanya sendiri itu cuma 3, yaitu Angie, Livia, dan Noel. Herutorude Seraphanos, seorang putri dari kerajaan Panos yang pertemuan pertamanya dengan Leon adalah di medan tempur, dan mereka saling berlawanan. Herutorude sendiri pada awalnya tidak menyukai Leon karena di pertempuran itu Leon dengan mudahnya mengalahkan pasukannya dan berhasil menangkap dia. Tapi karena kemampuan Leon itulah dia sering mencoba mengajak Leon jadi sekutunya, jadi kesatrianya, bahkan menawari Leon masuk ke keluarganya dan bakal mengurus Leon ditambah akan diberi jaminan jadi duk. Yang sayangnya semua tawaran itu ditolak karena Leon ingin hidup bebas dan santai. Selain itu juga seperti yang kita ketahui, Leon pernah berdoa di kuil bareng Angie dan Livia dan berharap agar di masa depan dia dapat istri yang baik dan cantik ditambah dengan ukuran lainnya yang besar. Yang saat Leon membandingkan ukuran lainnya Herutorude dengan Angie Livia, Leon meminta maaf pada dia karena menyinggung ukuran lainnya dia. Tapi walaupun begitu, menurut Leon, Herutorude adalah wanita yang menyenangkan dan sangat ekspresif dan tentunya juga cukup menggoda. Nah, sama seperti Angie dan Livia, tapi beda metodenya, Herutorude dan wanita yang gue bahas selanjutnya menjebak Leon untuk menandatangani sebuah kertas kosong yang isinya bertujuan agar mereka bisa dijadikan istrinya Leon. Diadori Foroseblet, cewek yang memiliki sifat dominan yang saat ada pria yang berani menentangnya, dia jadi tertarik dengan pria itu dan pria itu adalah Leon. Diadori juga walaupun pada awalnya meremehkan Leon, tapi setelah Leon ngasih paham dia, Diadori jadi terkesan dengan keagresifannya Leon dan berharap Leon jadi hewan peliharaannya. Selain itu juga, ia bakalan kesal jika ada wanita yang lebih baik dari dirinya, yang hal itu dicontohkan oleh Leon saat dia mengatakan Angie lebih baik dari semua wanita yang ada di sana. Leon sendiri yang melihat ekspresi kesalnya Diadori sangat menyukai hal itu karena Leon menunggu orang seperti itu agar dia lebih mudah menggerakkan banyak orang. Nah, walaupun Diadori tahu kalau Leon sudah bertunangan dengan Angie Livia, Diadori sendiri tidak peduli hal itu dan tetap memiliki perasaan yang kuat pada Leon. Dan hal itu dibuktikan ketika dia dan ketiga bangsawan lainnya menjebak Leon dengan menandatangani sebuah kertas kosong yang tujuannya agar dia bisa jadi istrinya Leon. Saat sudah menjebak Leon itulah dia tersenyum dan mengaku kalau dia sudah mencapai tujuannya, yang Leon sendiri tidak sadar akan apa yang menunggunya di depan. Clarice Via Atli, cewek yang awalnya perfect jika dibandingkan dengan para bangsawan wanita lainnya karena dia dikenal baik hati, sopan, berprestasi, dan menghargai para pengikutnya sampai mensupport juga kebutuhan pengikutnya seperti pendidikan, peluang karir, maupun bantuan langsung untuk keluarga mereka. Yang sayangnya setelah pertunangannya dengan Jilk dibatalkan, dia berubah 180 derajat. Hal itulah yang merubah sifatnya dan penampilannya yang untungnya setelah Leon merekonsiliasi Clarice dengan Jilk, Clarice perlahan mulai berubah, melupakan Jilk dan mulai mempunyai tujuan yang baru yaitu Leon. Menurut Jilk sendiri, walaupun Clarice dikenal baik hati, tapi kelakuannya sudah seperti stalker. Karena entah kenapa dia bisa mengetahui apa yang kekasihnya sukai, yang padahal kekasihnya sendiri belum bilang apapun ke dia.
Nah, uniknya lagi adalah orang yang pada awalnya ngebet banget dia jadi tunangannya Leon bukanlah dia sendiri, melainkan ayahnya yang sampai memelototi Leon untuk minta kepastian. Yang lama-kelamaan karena Leon payah banget dalam urusan cinta kayak gini, Clarice terkadang menggunakan berbagai macam cara seperti merayu, mencoba mencium, sampai mengatakan jika Leon sudah bosan dengan keluarganya Angie, Leon bisa mengandalkan keluarganya Clarice. Dan sama seperti ketiga bangsawan wanita lainnya, Clarice memanfaatkan ketidaktahuan Leon soal kertas kosong yang ditandatangani Leon, yang tujuannya adalah agar dia bisa jadi istrinya Leon. Louise Sarah Raoult, cewek yang jadi antagonis dari game sequelnya yang pertemuan pertamanya dengan Leon, dia sangat senang karena Leon mirip dengan adiknya yang sayangnya sudah meninggal. Karena hal itulah, dia selalu mencoba meminta Leon memanggilnya Onesan dan memperlakukan Leon seperti adiknya. Nah, hubungan dia dengan protagonisnya sendiri yaitu Noel bisa dibilang sangat buruk karena Louise menyimpan kebencian yang mendalam pada Noel. Tapi semenjak kedatangan Leon, mereka mulai saling membuka diri dan saling mendukung karena mereka memiliki ketertarikan yang sama yaitu Leon, yang pada akhirnya sendiri mereka menjadi seorang sahabat. Louise juga walaupun pada awalnya selalu mencoba berperan jadi seorang kakak bagi Leon, tapi lama-kelamaan dia mulai menaruh perasaan pada Leon. Apalagi ketika ayahnya bercanda akan menikahkannya dengan Leon dan ketika dia berkencan dengan Leon di festival pohon suci. Dan sama seperti ketiga bangsawan lainnya, Louise menjebak Leon untuk menandatangani sebuah kertas kosong yang saat ditanya, Louise menjawab ini hanya untuk mempererat hubungan dengan Republik, yang padahal keinginannya sendiri adalah untuk menjadi istrinya Leon. Dan karena Leon payah dalam hal romantis, Louise jadinya adalah orang pertama yang mencipok Leon.